لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul di Padang Arafah sejak Kamis pagi untuk melaksanakan rukun haji, yakni wukuf. Sebagian jemaah haji Indonesia melaksanakan wukuf di dalam tenda-tenda, sementara sebagian lainnya memanfaatkan lapangan terbuka tanpa penghalang di atas kepala. Waktu wukuf dimulai setelah masuk zuhur sekitar 12:20 waktu Arab Saudi. Diawali dengan khutbah wukuf, kemudian ibadah sholat. Setelah terbenam matahari, maka jemaah akan bergerak ke Musdalifah. Jemaah haji Indonesia khusyuk memanjatkan doa di dalam tenda masing-masing setelah memasuki waktu menunaikan rukun haji yang paling utama, yakni wukuf di Padang Arafah. Suhu di Padang Arafah saat ini mencapai 45 derajat Celcius sehingga jemaah diimbau untuk banyak minum air putih serta menjaga kesehatan. Jemaah akan fokus berdoa selama wukuf di Padang Arafah hingga waktu terbenam matahari. Saudara, antrean panjang di depan toilet umum menjadi pemandangan yang biasa ditemui di sekitar tenda jemaah di Arafah. Dengan jumlah jemaah yang sangat banyak, fasilitas kamar mandi harus digunakan secara bergantian. Antrean panjang seperti ini bisa memakan waktu belasan hingga puluhan menit. Oleh karena itu, saudara, jemaah haji diimbau segera menuju toilet bila ingin ke kamar mandi. Petugas haji menyarankan jemaah untuk memperkirakan waktu penggunaan kamar mandi, terutama sebelum waktu-waktu padat seperti menjelang sholat atau keberangkatan ibadah. Jemaah dianjurkan jangan tunggu sampai darurat. Kalau sudah terasa ingin ke kamar mandi, langsung saja antre. Jemaah haji saat ini sudah berada di Arafah untuk pelaksanaan puncak ibadah haji 2025. Meskipun sempat ada pemeriksaan ketat di kota Mekah dan beberapa rombongan jemaah terlambat dijemput, tapi jemaah yang sudah berada di Arafah mengaku senang dengan kondisi di Arafah. Kita simak liputan selengkapnya, sudah ada jurnalis Kompas TV Melvia Mayfitri dari Arafah, Arab Saudi. Saudara, saat ini saya berada di salah satu tenda tepatnya di tenda yang dikelola oleh SNA 48, Syarikah SNA 48 di sini, di mana jamaah laki-laki dan perempuan itu tidak dipisah. Jadi ketentuan pemisahan jamaah laki perempuan itu lagi-lagi dikembalikan dengan pengaturan oleh syarikahnya masing-masing. Nah, walaupun di sini tidak terpisah, tapi suasananya cukup aman, nyaman, dan seluruh jamaah bisa saling membaur dengan kondisi yang cukup menyenangkan. Nah, seperti apa jemaah menghabiskan waktunya pada saat di Arafah? Saya akan coba tanya-tanya dengan Bapak Ahmad Badrun. Bapak Ahmad Badrun ini ketua rombongan ya Pak ya, betul ya? Iya, betul, ya? betul. Ketua rombongan KJT 24. KJT 24. Bisa diceritakan Pak, dari awal masuk dijemput sama syarikah itu gimana Pak? Dan naik bus aman sampai masuk ke sini? Aman, alhamdulillah. Cuman kondisi Saudi ini kan sangat ketat ya. Jadi tidak semuanya itu bisa masuk, kecuali yang punya nusuk. Saat masuk Jeddah juga sama, diperiksa lagi. Saat ke hotel, sebelum punya kartu sana atau kartu hotel, tetap Iya. Pada saat menjelang ke Arafah dijemput sama syarikahnya itu langsung masuk di sini, diarahkan ke tendanya, bagaimana? Sangat bagus. Sesuai dengan waktu, walaupun 1 jam atau 2 jam itu kan dimaklumi ya, namanya juga banyak. Tapi bagus sih. Oke. Iya. Alhamdulillah sekarang dengan kondisi jamaah dari KJT 24 sudah masuk semua ya Pak ya? Alhamdulillah sudah, ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, ya. Ada juga jamaah dari KJT 24, Ibu Nur Laila ya Bu ya? Iya, Ibu Nur Laila, bisa diceritakan Ibu bagaimana
di tenda bersama dengan rombongan laki-laki dan juga ada pihak dari kloter lain ya Bu, dari PLM juga ada ya Bu ya. Bagaimana suasananya di sini Bu? Ya, suasananya sangat semuanya berjalan dengan kondusif, enak, semuanya pas, makannya waktunya sesuai dengan kondisinya, terus jamaahnya juga ya semuanya menyenangkan. Menyenangkan, alhamdulillah. Pelayanan dari syarikahnya sendiri sejauh ini bagaimana Bu? Tadi saya lihat pada dikasih es krim, buah gitu ya Bu ya? Sangat memuaskan sekali. Sangat memuaskan sekali. Ibu tidak masalah kalau digabung antara perempuan dan laki-laki dalam satu tenda ini Bu? Enggak masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak masalah karena sudah memakai kain ihramnya masing-masing, jadi nggak masalah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga rangkaian ibadahnya lancar nanti sampai selesai Musdalifah dan ke Mina ya Ibu Bapak ya. Itu tadi saudara obrolan saya dengan jamaah yang berada di tenda SNN 48 di mana seluruh jamaah alhamdulillah merasakan kenikmatan tersendiri pastinya berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf sebagai bagian dari Puncak Haji 2025. Melvia Fitri, Kompas TV, Arafah, Arab Saudi. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan semua jemaah haji tiba tepat waktu di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Menak mengakui ada beberapa jemaah yang memang baru bisa diberangkatkan ke Arafah pada Kamis pagi. Meski demikian, semua jemaah haji Indonesia dijamin mendapat tenda di Arafah. Menak meminta jemaah untuk tidak khawatir karena jemaah tidak akan bermalam di Arafah dan akan menuju Musdalifah setelah maghrib. Pengaturan tenda di Mina juga dinilai Menteri Agama lebih teratur. Pagi ini sudah kami harus mengangkut semua jamaah, walaupun tinggal 5% masih ada di kemah-kemah di hotel-hotel yang dekat-dekat Arafah. Kami pikir sambil memperbaiki keadaan di kemah, karena di sini juga ada sedikit masalah karena beberapa jamaah kita tidak mau pisah dengan keluarganya, padahal kemahnya di sebelah ya. Lebih memilih mereka itu sepakat untuk ngumpul di satu kemah dengan keluarganya, dengan sekampungnya, dengan keluarga-keluarganya yang lain. Pada kemah yang lainnya itu masih kosong ya. Hari ini adalah puncak ibadah haji di mana jemaah haji melakukan ibadah wukuf di Arafah, namun masih ada jemaah haji yang belum berangkat ke Arafah. Bagaimana tim Was DPR menyikapi hal ini? Berikut laporan jurnalis Kompas TV, sudah ada Gamara Lenggo Geni dari Mekah, Arab Saudi. Kita tim Was selalu monitor semua jemaah-jemaah yang ada di sini. Teman-teman saya pun DPR RI ya tim Was selalu monitor bagaimana makanannya, bagaimana sudah dijemput apa belum, sampai di sana bagaimana tendanya, bagaimana situasinya, bagaimana, kita selalu monitor. Kemudian hasil dari masukan dari para jemaah itu kita bahas di tim internal, kemudian kita bahas dengan kedutaan, kemudian Badan Haji, Kementerian Agama, dan semuanya, karena ini adalah kepentingan jemaah Indonesia yang begitu banyaknya, jangan sampai terlantar dan jangan sampai kita beribadah ini jadi terganggu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.